Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kembali lagi kita di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada pertemuan ini Bapak akan melanjutkan pembahasan mengenai kontrol panel dan share hosting server. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan mengenai kontrol panel hosting. Pada pertemuan ini, Bapak akan menjelaskan tentang share hosting server. Baik, untuk Anda semua, sebelum Bapak melanjutkan pembahasan tentang share hosting server, bagi Anda semua yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih yang telah subscribe channel YouTube ini. Baik, perlu diingat kembali ketika kita mempelajari materi hosting ataupun server website dan sebagainya, kita harus paham dan selalu diingat apa itu pengertian hosting, apa itu sebuah website, apa itu domain, kemudian apa itu internet. Untuk ilustrasinya, di sini selalu ditampilkan untuk mengingat kembali agar kalian tidak lupa definisi-definisi dari hosting, website, dan domain. Baik, kita masuk pada jenis-jenis web hosting. Jenis-jenis web hosting itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah share hosting. Yang kedua, dedicated hosting. Yang ketiga, VPS hosting. Yang keempat, cloud basis hosting. Yang kelima, WordPress hosting. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah share hosting. Share hosting adalah layanan hosting yang dipakai bersama-sama. Jadi, satu buah server dipakai oleh banyak user ataupun pengguna. Kedua, dedicated hosting, di mana layanan hosting ini dipakai khusus satu user. Dengan analoginya, satu sebuah server dipakai oleh satu user atau pengguna. Jadi kita bebas memakainya secara maksimal server itu. Lanjut, yang ketiga, VPS hosting. Nah, yang merupakan layanan hosting server fisik yang dibagi menjadi virtual server atau teknologi virtualisasi, dan virtual tersebut nantinya akan digunakan seperti layaknya dedicated hosting. Jadi ada satu buah server dibagi layaknya seperti kita menggunakan VirtualBox atau framework. Di situ nanti diinstalkan sebuah server kembali. Nah, server-server yang diinstalkan melalui virtualisasi di situ akan digunakan oleh user yang nantinya menggunakan VPS di situ, di mana untuk penggunanya sama dengan dedicated hosting. Satu buah server virtual untuk satu orang user. Kemudian cloud basis hosting adalah layanan hosting dengan teknologi komputasi awan dengan kecepatan yang lebih baik dan tidak memiliki downtime atau webnya down. Kenapa? Karena di sini menggunakan beberapa server yang letaknya berbeda. Jadi ketika
misalkan satu server yang dipakai di situ penuh, nanti akan di root ke server yang lain, sehingga cloud basis hosting di situ terkenal tidak memiliki downtime server. Yang terakhir, WordPress hosting. Layanan hosting yang merupakan bentuk lain dari paket share hosting yang dirancang khusus untuk pengguna WordPress. Jadi misalkan kita akan buat sebuah blog pemula dengan menggunakan WordPress. Nanti di situ jenis hosting yang dipakai adalah WordPress hosting ataupun Blogger, itu bawaan dari Google. Itu kita bisa menggunakannya. Selanjutnya kita masuk pada definisi share hosting server. Share hosting adalah sebuah layanan hosting di mana sebuah server dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna secara bersamaan. Kelebihan dari layanan ini adalah harganya yang terjangkau dan sangat cocok untuk menjalankan website sederhana atau situs blog. Namun ada yang namanya resiko ketika kita menggunakan share hosting server. Resikonya apa? Jika ada salah satu saja yang membuat masalah, misalkan menjalankan skrip robot atau skrip yang berjalan secara terus-menerus sehingga mampu membebani server, maka pengguna yang lain akan terkena dampaknya. Salah satunya web ataupun blognya akan lebih pelan ketika kita akan mengaksesnya. Jadi karena di sini share hosting dipakai sama-sama seperti halnya kita membuat jaringan LAN. Nah, di situ salah satu user membuat masalah, berarti otomatis user lain pun akan terkena dampaknya. Selanjutnya kita masuk pada ilustrasi share hosting. Di sini ilustrasi dari pemahaman hosting. Misalkan kalian belum begitu paham, kita analogikan seperti ini. Ada sebuah rumah. Di situ kita ilustrasikan sebagai hostingnya, dan akun hostingnya di situ adalah orang-orang yang akan tinggal di rumah tersebut. Nah, para penghuni ataupun pengguna layanan server itu otomatis akan berbagi resource atau sumber daya dan juga kapasitas servernya secara bersama-sama. Resource server misalkan kita ilustrasikan adalah kamar mandinya di dalam sebuah rumah. Di situ ketika ada 4 pengguna dan 1 pengguna menggunakan resource servernya secara berlebihan, otomatis ketiga pengguna yang lainnya itu akan terganggu aktivitasnya dalam penggunaan share hosting. Maka dari itu ketika kita menggunakan share hosting, di situ harus bisa berbagi resource dengan imbang. Oke, ini sebuah ilustrasi dari pemahaman share hosting. Nah, dari share hosting di situ dibagi jadi 2 pilihan. Yang pertama adalah share limit. Yang kedua share unlimited.
limited. Yang pertama, share limited itu merupakan hosting yang punya batasan ruang, hard disk, serta sumber daya bandwidth jadi sangat terbatas. Kalau yang unlimited itu hanya batasan ruang hard disknya, namun untuk bandwidth tidak ada batas. Jadi untuk mengakses lebih cepat, namun penyimpanan itu akan terbatas ketika kita menggunakan share unlimited. Nah, itu jenis share hosting ada dua ya. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dari share hosting itu sendiri. Pertama, otomatis biasanya biayanya itu lebih murah daripada hosting yang lain. Kenapa? Karena server yang dikelola itu otomatis dikelola langsung oleh penyedia layanan share hosting tersebut. Jadi kita hanya fokus pada pengembangan dari situs blog atau website kita. Kedua, penggunaannya yang lebih mudah, karena di situ kita hanya fokus dalam pengembangan blog dan website tanpa perlu kita harus mengkonfigurasi server yang dipakai. Ketiga, administrasi dan pemeliharaan server yang mudah karena langsung dikelola oleh penyedia layanan hostingnya. Keempat, sesuai untuk website dan blog skala kecil, atau bahkan ketika kita baru saja mulai dalam pembuatan website dan juga blog. Nah, itu beberapa kelebihan ketika kita menggunakan share hosting. Setiap kelebihan di situ pasti ada yang namanya kekurangan setiap layanan. Kekurangan dari share hosting yang pertama adalah area kontrol server yang terbatas. Kita tidak bisa mengakses servernya secara langsung karena kita hanya menumpang dan memakai hostnya bersama-sama. Kedua, dari segi keamanan kurang baik karena kita pakai secara bersama dan kita tidak bisa mengelola server secara langsung. Yang ketiga, penggunaannya software lain itu dibatasi karena di situ kita hanya memakai layanan hostingnya saja tanpa harus mengkonfigurasi server utamanya. Itu kekurangan dari share hosting. Selanjutnya ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam memilih share hosting. Pertama, kapasitas penyimpanannya. Kedua, performa server yang termasuk di dalamnya itu RAM dan juga hard disk dan lain-lain. Yang ketiga, bandwidth. Keempat, harga. Kita harus memilah dari harga paket hostingnya, dimana disitu akan menentukan kualitas dari share hosting yang kita pilih. Terakhir, review pelanggan. Kita harus lihat dulu di situ. Misalkan kita memilih satu share hosting, kita harus lihat review dari pelanggan. Apakah di situ reviewnya baik-baik atau ada yang kurang baik. Di situ kita bisa sebagai bahan pertimbangan. Alhamdulillah, materi kita telah selesai mengenai pembahasan kontrol panel hosting dan juga share hosting server. Jangan lupa selalu dipelajari dan diulang-ulangi lagi agar Anda semua bisa memahami mengenai cPanel hosting dan juga share hosting servernya. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.